Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Umis Ambis. Kita akan membahas 10 soal TIU dengan cara yang singkat. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1, yaitu soal figural. Untuk menjawab soal yang seperti ini, kita harus melihat perbandingan dari gambar. Ini ada dua petak nih. Ternyata perbandingannya tuh gambarnya tuh dicerminkan ya, nih persis sama dicerminkan. Jadi kita lihat pencerminan dari soalnya. Petak semua, segitiga, iya masuk, ini tidak berhenti antara A dan E. Segi 6 di sebelah sini, segi 6 dan segi 5. Segi 5 di sebelah sini. Ini salah karena segi 5 nya terbelek. Jadi jawabannya adalah E. Gampang ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya yaitu soal penarikan kesimpulan. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, apabila teman-teman tidak paham atau kurang memahami tentang P ke Q gitu, ini kita tidak perlu ke sana, kita tinggal mencoret-coret mana yang sama gitu. Misalnya nih soalnya, semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Nah ini nih sama nih kalimatnya, pasangan sah pasti memiliki. Berarti kesimpulannya semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasti memiliki buku nikah. Statementnya, Jaka dan Tuti mempunyai buku nikah, berarti mereka nih memiliki buku nikah, mempunyai buku nikah. Berarti kesimpulannya Jaka dan Tuti semua pasangan menikah di KUA. Nah, ada 4 kalimat yang tereliminasi. Berarti jawabannya Jaka dan Tuti tentu menikah di KUA. Nih, jawabannya adalah B. Begitu cara menarik kesimpulan tanpa mengidentifikasi dengan PKQ gitu ya teman, apabila kurang paham mengenai itu. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya masih dengan soal penarikan kesimpulan. Semua pemilik motor di Bandung harus mempunyai surat izin mengemudi. Semua ya. Rocky memiliki 2 motor mewah di Bandung. Sedangkan di Bandung harus mempunyai surat izin mengemudi. Dia memiliki motor mewah di Bandung. Kesimpulannya, Rocky boleh memiliki surat izin, boleh memiliki surat mengemudi. Kalau boleh, berarti tidak harus. Karena di sini katanya harus, maka salah. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Salah ya. Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi. Iya dong, karena di Bandung itu harus mempunyai surat izin mengemudi. Jawabannya adalah C. Salah. Jelas ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya masih dengan soal penarikan kesimpulan. Semua pegawai PT Rewel, semua ya, mendapat gaji pokok. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya adalah intinya semua pegawai mendapat gaji pokok dan tidak semua pegawai mendapat bonus penghasilan. Ini katanya semua pegawai tidak mendapat gaji pokok, udah pasti salah. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Tidak semua, karena ini kan sebagian. Salah. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Ya, nih benar. C. Kita baca D, pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapat bonus penghasilan. Tidak ya. Oke, berjawabannya jelas C. Dapat dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tabungan Ica lebih banyak daripada tabungan Ihsan dan Ijal. Oh, ini untuk menjawab soal yang seperti ini, kita harus mengurutkan dan membuat istilahnya. Ini langsung kita kerjain aja teman-teman. Tabungan Ica lebih banyak daripada tabungan Ihsan dan Ajal. Kita buat sini Ica lebih banyak tabungan dari Ihsan.
Ijal belum kita letakkan dulu. Ternyata di sini ada lagi tabungan Ijal lebih sedikit daripada tabungan Ihsan. Berarti di sini ya Ijal lebih sedikit daripada Ihsan. Kemudian tabungan Ida lebih banyak daripada jumlah tabungan Ica. Berarti Ida di mana? Di sini ya. Ida. Oke, pernyataan yang tepat adalah sini kita dapat mengurutkannya. Tabungan paling banyak itu Ida, Ica, Ihsan, dan Izal. Di pilihannya, tabungan Ida lebih sedikit daripada tabungan Ica. Salah ya. Jumlah tabungan Ida dan Izal sama dengan jumlah tabungan Ica dan Ihsan. Nah, kita tidak bisa menentukan karena tidak ada nilai yang disebutkan. Tabungan Ida merupakan jumlah tabungan Ica, Ihsan, dan Izal. Salah juga. Ica mempunyai tabungan yang paling banyak. Salah karena tabungan paling banyak itu Ida ya. Izal yang punya tabungan yang paling sedikit. Nih benar ya. Jawabannya adalah E. Jelas ya teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal perhitungan mengenai perbandingan seperti ini ya teman-teman. Kita baca, umur Neni 1 tahun lebih muda daripada Lili. Kemudian 5 tahun mendatang umur Lili adalah 2 kali umur Neni saat ini. Berapakah umur Lili dan Neni secara berurut? Untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, kita harus membuat persamaan terlebih dahulu ya. Kita buat si Neni ini menjadi X dan si Lili menjadi Y. Oke, kita ingat. Kemudian kita buat persamaannya. Nih, umur Neni 1 tahun lebih muda daripada Lili. X sama dengan Y kurang 1. Jelas kan? X ini Neni, Y ini Lili, dan kurang 1 ini tadi 1 tahun lebih muda. Umur si Neni 1 tahun lebih muda dari si Lili. Maka persamaannya X sama dengan Y kurang 1. Di sini jangan sampai salah karena inilah kunci untuk seterusnya. Setelah dapat persamaan dari X sama dengan 1, kita mencari si Y. Y sama dengan, tinggal pindah aja satunya kemari ya. Berarti dia menjadi X tambah 1. Oke, dapat nih. Lalu kita buat persamaan keduanya. 5 tahun mendatang umur Lili adalah 2 kali umur Neni saat ini. 5 tahun mendatang umur Lili adalah 2 kali umur Neni saat ini. 5 tambah Y sama dengan 2X. Oke, 5 tahun mendatang umur Lili, ini Lili, adalah 2 kali umur X. X ini si Neni. Oke, jelas ya. Nih, ini persamaan yang bakal kita pakai untuk substitusi dari sini nanti. Oke, langsung saja kita cari nilai dari si X hasil substitusinya. Kita masukkan dari sini nih, langsung nih. 5 tambah Y sama dengan 2X. Masukkan X nya dari sini. Oke, 5 tambah Y sama dengan 2 kali Y kurang 1. Nih, kita sempurnakan bagus-bagus saja ya. 5 tambah Y sama dengan 2Y kurang 2. Berarti 5 tambah 2, Y nya pindah, 2Y kurang Y. Oke, 7Y. Oke, 2Y kurang Y kan Y. Berarti Y adalah nilainya 7. Y ini tadi si Lili. Oke, kita cari nilai dari si Neni X. Ini kita masukkan ke sini juga nih. 5 tambah Y sama dengan 2X. Mana tadi ini? Masukkan nih. Kita ganti Y nya menjadi ini. Berarti 5 tambah X tambah 1 sama dengan 2X. Langsung saja 6 tambah X sama dengan 2X. 6 sama dengan 2X kurang X. 6 sama dengan X. Berarti X nya ada 6. Berarti umur si Neni itu 6 tahun, umur si Lili 7 tahun. Berapakah umur Lili dan Neni secara berurut? Lili tadi 7 dan si
Neni 6. Berarti 76. Nih, jawabannya adalah D. Jelas ya teman-teman? Lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berat rata-rata pegawai suatu minimarket 54 kilo. Rata-rata pegawai perempuan di minimarket 48 kilo. Laki-laki 62 kilo. Berapa perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada minimarket tersebut? Berarti kita harus mencari perbandingannya tanpa harus mencari total nilainya ya. Fokusnya ke perbandingan nih. Perbandingan jumlah, bukan jumlahnya. Oke. Kita harus membuat persamaan terlebih dahulu. Misalnya perempuan kita buat menjadi X, laki-laki menjadi Y. Oke. Nah, sini aja. Perempuan X, laki-laki Y. Maka kita masukkan nih ada 48, 62 sama 54 rata-ratanya. 48 X ya tambah 62 Y, ya kan? Berat rata-rata pegawai perempuan kan 48 X tambah 62 Y sama dengan rata-rata semuanya 54 ini kan rata-rata dari si perempuan dan laki-laki. Rata-rata pegawai supermarket, berarti dia hasil dari X tambah Y. Nah, udah dapat nih persamaannya. Tinggal menyederhanakannya. Oke. 48 X tambah 62 Y sama dengan 54 X tambah 54 Y. Oke. Langsung kita kurangkan 62 Y kurang 54 Y sama dengan 54 X kurang pindah 48 X nya. Oke. Berapa hasilnya? 8 Y. 54 kurang 48 6 X. Oke. Jadi perbandingannya tuh nih udah dapat nih 8/6. Perbandingan jumlah pegawai di soal pegawai laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki per perempuan. Laki-lakinya Y. Berarti laki-laki di bawah, berarti 6 nih perbandingannya tuh nih 6/8 atau 3/4 nih 3/4. Nah, dapat ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Kan nih perbandingannya nih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan soal perbandingan ya. Jurusan IPS pada suatu sekolah menengah atas terdiri dari 2 kelas. Perbandingan jumlah dua kelas tersebut 3/5. Jika selisih jumlah keduanya adalah 18, berapakah jumlah keseluruhan siswa jurusan IPS tersebut? Berarti kita harus membuat persamaannya. Kita istilahkan misalnya siswa itu adalah X ya. Kemudian ada 2 kelas, yang satu perbandingannya 3, pokoknya 3/5 lah nih. Dan selisih 2 kelas tersebut itu ada 18. Oke. Maka persamaannya bagaimana? Persamaannya 3x biar tidak negatif, 5x kurang 3x sama dengan 18. Nah, inilah persamaannya ya. Karena 18 ini selisih, hasilnya positif, makanya kita kurangkan dari yang terbesar ke kecil supaya hasilnya positif. 5x kurang 3x 2x sama dengan 18. Berarti x sama dengan 9. Udah dapat nih x nya. Berarti nih kita tinggal turunkan aja kelas yang 3 kali 9 berapa? 27. Yang
perbandingan 5-nya, 5 kali 9 berapa yo? Aduh, 45 ya. Nih, udah dapat nih. Coba kita kurangkan selisihnya. 45 kurang 27 kan bener tuh 18. Oke, berarti kita total berapa? Kita jumlah total semuanya 72. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jelas ya teman-teman. Koperasi Karang Taruna membeli suatu barang dengan harga 500.000. Apabila guru tersebut menginginkan untung 20%, maka barang itu harus dijual dengan harga. Oke, kita jangan pusing ya. Nih, ini membeli satu barang dengan harga 500.000. Koperasi tersebut menginginkan untung 20%, maka barang itu harus dijual dengan harga. Nah, mereka beli ini 100%-nya tuh. Ini 100% teman-teman. Kalau mereka beli 500.000 dijual 500.000, berarti mereka tidak untung apa-apa karena mereka menjual 100%-nya. Nah, kalau mereka pengen memiliki untung 20%, maka mereka harus menambah dari 100%-nya ini. Berarti 100 tambah 20 dengan 120%. Kita kalikan aja langsung. 120% dikali 500.000 sama dengan 600 ya, 600.000. Jadi inilah yang untung mereka dapat kalau mereka mau beruntung 20%. Cara mengkalikan persen ini ke harganya tinggal 12 kali 5 aja ya teman-teman. 12 kali 5 kan 60 nih. Kemudian nolnya menyusul. Oke, jelas teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Ini soalnya masih dengan diskon ya, mau akhir tahun. Cocok ini. Budi membeli baju seharga 100.000, diskon 25% tambah 40%, dan celana 100.000 dengan diskon 5%. Jika P adalah harga baju setelah diskon dan Q adalah harga celana setelah diskon, maka pilihan jawabannya untuk perbandingan ya teman-teman. Oke, ini untuk menjawab soal seperti ini kita jangan terkecoh sama yang ini teman-teman. 25% tambah 40% ini tidak boleh langsung dijumlahkan. Ini harus dikali dulu satu persatu, lalu dikali ke diskon setelahnya. Oke, kita kerjain untuk membeli baju. Nih, 100.000 dengan diskon 25%, berarti 25 per 100. Nilainya ini langsung saja ya, kurang 25.000 gitu lah ya, 75.000 lah. Kemudian ini kena diskon lagi 40%, berarti 75.000 kali 40%, 30.000 lah ya. Berarti 75 dikurang 30.000, 40.000. Berarti harga bajunya menjadi sorry 45.000 ya. 75 kurang 30, 45.000. Inilah diskon setelah didapat dikali dari 25% tambah 40%. Untuk baju nilainya 45.000. Oke. Untuk celana, jika pel celana 100 dengan diskon 55.000, 50%, berarti celana kalau 100.000 dikali 55% sudah pasti 100 kurang 55.000 sama dengan 45.000. Ya jelas ya teman-teman. Berarti sama nih antara harga baju dan celana. Jadi jawabannya adalah aduh. Oke teman-teman, jelas. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel kita ya, biar semakin semangat dan sukses untuk teman-teman semua yang mau fokus SKD, CPNS maupun P3K. Salam umbis ambis.